Sebagai patron pengejawantahan aspek sosial kontrol mahasiswa, tentunya kehidupan bermahasiswa tidak akan lepas dari isu-isu kerakyatan yang ada. Selamat datang dalam episode terbaru Orasi MIPA, wadah untuk mahasiswa memperoleh informasi terkait isu-isu terkini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas isu-isu hukum dan sosial yang ada di Sulawesi Selatan bersama narasumber yang tentunya secara langsung terjun mengawal isu-isu kerakyatan yang ada. Dengan saya Nurjana selaku pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa MIPA UNM periode 2023-2024. Siapkan diri kalian untuk memahami isu dan membangun kesadaran bersama dalam Orasi MIPA. Pada podcast kali ini kita kedatangan dua narasumber. Yang pertama ada Kak Ijul dari FMN Makassar. Selamat siang Kak Ijul, apa kabar? Iya, baik. Ya. Mungkin Kak Ijul bisa jelaskan kepada teman-teman apa itu FMN Makassar, Kak Ijul. Silakan Kak. Iya, terima kasih. FMN adalah salah satu organisasi massa mahasiswa berskala nasional yang punya garis politik atau perspektif demokratik nasional, yang punya peranan bagaimana kemudian memobilisasi sebesar-besarnya pemuda mahasiswa untuk mengabdi pada kepentingan rakyat. Cita-cita untuk mewujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi pada rakyat. Kini itu singkatnya. Sudah berapa lama Kakak berkecimpung di FMN? Di FMN, full aktif di FMN sejak 2019 sampai sekarang. Itu full aktivitas di FMN. Terima kasih Kak. Narasumber yang kedua ada Kak Melisa dari LBH Makassar. Selamat siang Kak Melisa. Ya, kalau boleh tahu Kak, di LBH Kakak berkecimpung sebagai apa? Selama di LBH ini atau sekarang? Selama di LBH dan sekarang sebagai apa Kak? Oke. Jadi saya di LBH kurang lebih 5 tahun. Jadi 1 tahun lebih itu kalau kami di LBH itu jadi volunteer dulu. Terus 3 tahun staf divisi perempuan dan anak, dan 1 tahun ini kepala divisi HP Koso. Nah, baik teman-teman, pada podcast kali ini kita akan membahas isu dengan tema penguasa kian eksis, rakyat kian krisis. Nah, untuk pembahasannya Kak lebih ke isu-isu perampasan ruang hidup yang ada di Sulawesi Selatan, dan di mana kita sendiri ketahui bahwa sekarang di Sulawesi Selatan itu sudah banyak sekali kasus-kasus perampasan ruang hidup yang tidak henti-hentinya dibahas. Untuk yang pertama mungkin Kak Ijul selama ada di FMN Makassar, sudah berapa kasus-kasus perampasan ruang hidup yang sudah dikawal oleh Kak Ijul sendiri? Cara soal kasus pasti banyak di negeri seperti Indonesia ini. Tapi untuk sementara berlangsung dan sementara panas-panasnya ada sebenarnya kasus lama yang kemudian belum terselesaikan hingga hari ini terkait konflik agraria. Pertama mungkin dari selatan sana di Bulukumba atau di Kajang. Ada perampasan tanah yang sudah puluhan tahun yang dalam sejarahnya setelah dikuasai oleh, bahkan di masa sebelum Indonesia merdeka atau di masa kolonial Belanda hingga sekarang. Ada juga di Takalar, kalau yang di Bulukumba konflik antara masyarakat Kajang dan sekitarnya dengan PT Lonsum. Kalau yang di Takalar ada petani dengan perusahaan negara sendiri atau PTPN 14. Itu juga sudah kurang lebih puluhan tahun konfliknya dan masih berlangsung sampai sekarang. Nah, sekarang konfliknya kemudian memuncak karena berakhirnya izin atau berakhirnya HGU dari kedua perusahaan tersebut. Untuk di Makassar sendiri kemarin yang sempat panas terkait rencana reklamasi Pulau Lailae yang kemudian mengancam ruang hidup dan tempat mencari penghidupan bagi warga di Lailae khususnya. Mungkin Kak bisa diceritakan secara spesifik apa yang terjadi di sana dan bagaimana bisa dikatakan bahwa kasus tersebut itu merupakan kasus perampasan ruang hidup. Kenapa kemudian dikatakan bahwa yang kasus di sana itu adalah merupakan perampasan ruang hidup dari masyarakat itu sendiri?
Kita mulai kembali di Bulukumba. Kenapa disebut perampasan ruang hidup? Karena jauh sebelumnya pada saat tanah di sana itu masih kemudian menjadi hutan belantara, itu kemudian dibuka oleh masyarakat, ditanami, diolah oleh masyarakat di wilayah situ. Tapi kemudian setelah bersih ditanami oleh masyarakat, itu kemudian dirampas oleh PT Lonsum dan dimasukkan dalam konsesi HGU-nya PT Lonsum. Dan itu yang dikuasai oleh Lonsum hingga hari ini. Makanya disebut merampas ruang hidupnya masyarakat. Begitupun di Takalar. Di Takalar, sejarah pembebasan lahannya itu adalah sejarah perampasan atau sejarah yang dipenuhi dengan kekerasan. Tahun 70-an akhir, 80-an awal, tanah di situ adalah kebunnya masyarakat, sawahnya masyarakat yang telah ditanami padi, ditanami ubi dan lain sebagainya. Itu dinikmati atau diolah oleh masyarakat, tapi karena masuknya sebelum PTPN ada PT Madu Baru dulu yang di Takalar sampai yang berubah menjadi PTPN 14 hari ini. Dan dulunya adalah sawahnya masyarakat, kebunnya masyarakat dijadikan HGU oleh PT Lonsum dan dikeluarkan oleh negara. Begitupun di Lailai, tempatnya masyarakat mancing, cari ambaring, udang dan lain-lain. Itu juga yang mau ditimbun oleh proyek reklamasi. Mungkin itu. Dari sekian banyaknya kasus yang disampaikan oleh Kak Ijul nih Kak, bisa bagaimana dari perspektif hukum dari pelanggaran yang terjadi yang disebutkan oleh Kak Ijul tadi Kak? Perspektif hukum mungkin saya lebih ke secara struktural kali ya. Nah, jadi kenapa kasus ini juga sebenarnya yang kurang lebih dijelaskan sama Ijul itu juga sebenarnya juga dari didampingi sama LBH Makassar. Jadi kami satu koalisi. Jadi kenapa kasus ini juga dikategorikan sebagai kasus yang struktural karena dia melibatkan negara dan rakyat gitu. Dan di situ ada ketimpangan secara relasi. Dan juga kalau berbicara hukum ini sebenarnya kan kembali ke Takalar sama Bulukumba itu HGU-nya sudah selesai. Kalau di Takalar ada beberapa juga yang bulan Juni ya. Juli. Lalu seharusnya kan kalau sebenarnya mengacu ke ini ya, kalau kita melihat undang-undang Pokok Agraria, sebenarnya ketika HGU-nya selesai itu harusnya tidak ada aktivitas PTPN atau Lonsum di dalam. Jadi pure memang itu izinnya itu dihapuskan karena sudah selesai kan izinnya. Jadi tanah itu kembali ke negara. Itu menurut dari Undang-Undang Dasar pasal 33 kalau tidak salah bahwa bumi, air dan segala kekayaan ada di Indonesia ini diperuntukkan untuk rakyat, tapi dia harus melalui negara. Nah, tapi tafsir kadang-kadang tafsir antara praktisi hukum dan negara itu berbeda. Melihat bahwa tanah itu dikembalikan ke negara atau diperuntukkan untuk negara, tapi untuk kemakmuran rakyat. Tapi pada kenyataannya sebenarnya dikembalikan ke negara, tapi izinnya itu bisa jadi itu diperpanjang. Nah, kadang-kadang kita melihat bahwa siapa yang punya uang dari situ yang bisa berkuasa. Lalu sebenarnya sampai sekarang pun juga tidak ada kejelasan terkait dengan perpanjangan, dan bahkan kemarin juga soal dokumen-dokumen HGU itu warga tidak bisa akses dan dikasih. Padahal itu kan sebenarnya dokumen yang yang harusnya berhak ya, karena yang punya lahan kan warga ya di situ. Nah, ketika misalnya HGU sudah selesai itu dikembalikan ke negara, nanti negara yang melakukan redistribusi kembali. Nah, itu yang dipahami oleh mereka negara, pemerintah melihat Undang-Undang Pokok Agraria. Makanya di dalam peraturan menteri itu dia menspesifikkan soal aturannya itu bahwa dia penguasaan selama 20 tahun lebih, terus maksimal lahan itu 5 hektar seperti itu. Jadi sama sebenarnya kalau Takalar sama di Lonsum juga aturannya sama juga kayak di kasus perhutanan.
meskipun memang secara regulasi perhutanan dan perkebunan itu berbeda. Jadi kalau di sebenarnya peraturannya juga sama ketika misalnya dia di Sopeng itu kasus perhutanan, jadi lahannya warga itu dimasukkan kawasan hutan, yang dikeluarkan itu hanya pemukiman. Jadi kalau misalnya warga ingin mengklaim misalnya bahwa lahannya ada di dalam kawasan hutan, itu dia harus memenuhi ketentuan tadi yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam seperti itu. Dan jadinya kan gini ya, kalau semisal mengacu ke tadi undang-undang dasar berbicara terkait dengan diperuntukkan untuk rakyat, nah karena kan pada kenyataannya kita melihat bahwa negara saat ini tuh melanggengkan impunitas, dia melibatkan aparat keamanan negara, tuh. Jadi beberapa aksi warga itu direpresi oleh polisi dan TNI. Itu beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh negara. Dia melibatkan aparat Polri, dia melibatkan TNI, dan ketika misalnya kemarin juga yang teman-teman Andra lakukan di Bulukumba ketika warga melakukan reclaiming, itu ada salah satu aktivis dari Andra itu yang diambil sama Babinsa ya? Brimo, security perusahaan. Dan tidak ada surat-surat, tidak ada. Jadi kan kalau misalnya polisi itu mau menangkap kan harus ada surat tangkapan. Nah ini tidak ada sama sekali. Tapi lucunya juga nggak dibawa ke Polres atau Polsek setempat, malah dibawa ke kantornya langsung gitu. Jadi ini kan udah bukan selain kriminalisasi ya, upaya kriminalisasi juga kayak ini udah semacam penculikan ya, penyekapan seperti itu. Dan juga di beberapa kasus lainnya sebenarnya kalau kita bicara soal bagaimana perjuangan warga Takala, itu mereka ada trauma. Jadi mereka dulu itu ketika berjuang mereka ditodong senjata, bahkan ada yang sampai ditembak. Dan ini saya bilang bahwa negara ini melakukan impunitas aparat keamanan gitu dalam kasus konflik lahan. Ya kurang lebih seperti itu. Berarti kasus yang seperti itu sudah sejak bisa dibilang turun-temurun dari bertahun-tahun ini kasusnya, bisa dibilang begitu. Ya. Kemudian mendengar tadi dari penjelasannya Kak Melisa, kemudian bagaimana tanggapannya respon masyarakat di sana Kak Ijul terkait kasus ini, dan apakah mereka apakah mereka melakukan perlawanan atau seperti apa penjelasannya? Iya, perlawanan mereka sudah sejak dulu sampai sekarang. Kalau bicara soal perlawanan, model perlawannya sudah macam-macam, melaporkannya ke berbagai lembaga negara itu sudah semua, bahkan sampai si presiden sekalipun sudah disurati semua. Apalagi kalau hanya lembaga-lembaga di bawahnya. Belum lagi perlawanan-perlawanan di lapangan, aksi-aksi di jalanan, aksi-aksi di lahan, menanam di lahan, itu sudah semua dilakukan. Tapi terkadang dalam upaya perlawanan itu yang diperhadapkan dengan aparat polisian, tentara, dan aparat keamanan lainnya, sehingga terus merepresi apa yang dilakukan oleh masyarakat. Sama seperti yang dibilang tadi, bahwa baru-baru kemarin teman-teman masuk di lahannya sendiri menanam pisang, ternyata di represif, bahkan ada yang kemudian diambil dan ditarik masuk di kantor. Gini tuh. Untuk Kak Melisa, apakah masyarakat di beberapa kasus tadi yang disebutkan seperti Takala, Bulukumba dan segala semacamnya itu sudah menempuh jalur hukum atau belum Pak? Sebenarnya kalau menempuh jalur hukum kan sebenarnya kalau berbicara advokasi itu kan membagi dua ya, litigasi sama non litigasi. Nah, jadi beda-beda. Jadi kalau saya bisa berbicara terkait kehutanan kemarin Sopeng, itu upaya hukum sebenarnya ketika sudah ada beberapa warga yang dikriminalisasi. Waktu di tahun 2017 itu 3 petani itu dikriminalisasi karena dia menggarap lahannya sendiri yang ternyata dikira sebagai kawasan hutan. Tapi waktu itu mereka bebas. Tapi ketika pada tahun 2021
mungkin teman-teman pernah mendengar kasus Panatu, petani Sopeng, sama sama anaknya. Dia itu divonis 4 bulan penjara gitu. Jadi otomatis kan dia divonis bersalah jadinya. Dan juga kalau saya misal upaya sebenarnya kalau upaya mitigasi ketika kita melakukan proses yang yang masuk dalam proses peradilan, misalnya kepolisian, kejaksaan sama pengadilan. Jadi kalau di Takalar sendiri itu mungkin kalau tahun-tahun sebelumnya ya, mungkin di beberapa tahun yang lalu itu ada beberapa petani yang kriminalisasi. Mungkin upaya advokasi yang dilakukan sekarang ini secara mitigasi itu adalah ketika misalnya ada ancaman kriminalisasi yang diharapkan keluarga, itu yang akan didampingi. Dan juga ketika misalnya ada upaya hukum misalnya, contoh yang kayak tadi yang dijelaskan tentang represif, saya bekerja keamanan. Nah, ketika misalnya ada warga dikriminalisasi bahkan sampai dipukul, itu gara-gara aksi misalnya. Nah, itu kami bisa dari tim advokasi itu misalnya bisa melakukan gugatan menggunakan kebijakan anti-SLAPP. Jadi kebijakan anti-SLAPP ini sebenarnya dia ada dalam undang-undang PPLH yang itu dia menjelaskan bahwa warga atau masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup itu tidak boleh digugat secara perdata maupun pidana. Jadi ketika misalnya ada terjadi kriminalisasi, kita bisa menggunakan kebijakan itu. Lalu kalau misalnya tadi ya selain kriminalisasi, nah tadi kita berbicara juga terkait dengan melitigasi misalnya. Melitigasi itu ketika misalnya kita melakukan negosiasi atau yang sejauh ini kita lakukan adalah melakukan penyuluhan hukum, penguatan warga sama teman-teman advokasi, tim advokasi juga. Terus rencana juga sih akan dilakukan juga misalnya pendidikan kompetitif, karena kan warga ini masih ada pengalaman traumatis terkait dengan masa lalu. Dan ketika misalnya nanti warga didatangi lagi nih sama polisi, kemarin tuh beberapa sempat didatangi juga sih karena pasca aksi 5 Maret. Jadi setelah itu kayak mereka didatangi sama polisi meskipun tanya-tanya ya, tapi otomatis kan kalau warga ini yang menganggap diri kita paham hukum itu akan merasa ini ya kena mental gitu, merasa diintimidasi. Jadi pentingnya pendidikan hukum itu supaya warga tuh paham bahwa oh ternyata kita tuh tidak perlu takut karena itu adalah lahannya mereka gitu. Dan mereka tuh ada hak-hak yang dijamin dalam undang-undang, khususnya hak ekoso. Dan juga mereka itu kalau mereka itu tidak bisa dikriminalisasi begitu saja. Ternyata mereka berhak atas lahan, kesejahteraan yang diatur dalam undang-undang. Dan mereka dilindungi tadi melalui kebijakan anti-SLAPP di undang-undang gitu. Seperti itu. Sejauh ini sampai di mana perkembangan menempuh jalur hukumnya Kak, dan apakah kedepannya akan ada kemungkinan untuk apakah ada harapan bagi mereka agar lepas dari kehukuman dan rasa yang menakut-nakutinya itu selama ini Kak? Apakah ada harapan bagi mereka untuk lepas dari masalah ini atau seperti apa? Sebenarnya kan bukan soal lepas dari konflik itu ya. Yang di mana-mana masalah kan bukan dihindari tapi dihadapi. Jadi sebenarnya yang paling penting di sini dalam sebagai tim advokasi itu sebenarnya bagaimana warga ini kuat dulu, bagaimana warga ini bisa solid. Kalau yang misalnya solid cuma kami tim advokasi ya sama saja gitu. Dan ketika warga sebenarnya kami pun juga tim advokasi itu terbilang sedikit ya. Dan ketika misalnya yang lebih banyak adalah warga itu malah lebih bagus. Karena ketika misalnya ini ada aksi ini baru misalnya terus kita memasukkan surat keberatan terkait dengan supaya perpanjangan hari itu tidak dilakukan. Nah maka tapi dari BPN atau misalnya di Bupati ataupun juga misalnya dari pihak PTPN pasti mereka mengatakan bahwa kenapa lebih banyak tim advokasinya padahal kan yang bermasalah warga gitu. Jadi memang kita lebih mendorong warga dulu bagaimana supaya warga ini melawan, karena kan ya kalau kami tim advokasi mungkin berpikir ya kami nggak punya tanah di dalam, dan warga pun pasti menganggap bahwa di sini waktu inilah haknya, karena
ketika mereka tidak berjuang saat ini, itu pasti mereka akan menunggu lagi 30 bahkan sampai 50 tahun lebih. Nah, ini menarik dikatakan dari LBH sendiri itu sudah melakukan beberapa upaya pendampingan khususnya untuk penguatan mental dari masyarakat yang mengalami traumatis. Dan bagaimana Kak Ijun mungkin respon dari masyarakat di sana tentang semangat atau apa gitu Kak dari masyarakat di sana tentang hal ini? Kan tadi sudah diberikan pendampingan penguatan mental dari LBH sendiri. Kemudian apakah ya respon dari masyarakat di sana Kak, semangat mereka untuk melawan konflik ini tuh seperti apa? Iya, di mana-mana pasti kalau misalkan seseorang berhadapan atau masyarakat berhadapan dengan satu persoalan, ketika didukung oleh atau disupport oleh gerakan mahasiswa, gerakan LSM atau NGO, gerakan-gerakan rakyat lainnya, mereka pasti memiliki semangat yang baru, memiliki kekuatan yang baru dari luar. Di sisi lain mereka punya kekuatannya sendiri bersama masyarakat yang lainnya. Tapi ketika misalkan teman-teman mahasiswa banyak yang datang ke Takalar, misalkan banyak yang datang ke Bulukumba, ke lain-lain, itu akan memberikan semangat yang baru bagi mereka. Dan itu terbukti ketika dilihat di lapangan. Beda misalkan kalau hanya mereka tidak pernah ditemani sama teman-teman mahasiswa, mereka tidak butuh banyak dari teman-teman mahasiswa ataupun dari organisasi lain. Mereka hanya butuh support karena mereka juga menyadari betul bahwa yang paling berkepentingan, yang punya kekuatan lebih besar adalah mereka sendiri. Tapi soal support itu yang mereka butuhkan. Support ilmu pengetahuan, support kampanye keluar, itu yang dibutuhkan oleh mereka supaya kasusnya bisa terangkat dan bisa diperhatikan oleh pemerintah untuk bisa secepatnya diselesaikan. Saya penasaran nih Kak, kan tadi Kak Ijun mengatakan bahwa sudah banyak aksi yang dilakukan terkait konflik-konflik ini. Kemudian Kak Melisa juga mengatakan bahwa sudah beberapa pendampingan yang dilakukan terkait masalah ini. Kemudian saya penasaran bagaimana kemudian respon dari pemerintah yang khususnya yang ada di situ mengenai konflik ini Kak. Apakah ada hal yang dilakukan oleh mereka atau seperti apa? Secara pasti yang dikampanyekan atau yang disarankan itu pasti ke tujuannya ya ke mereka. Mungkin Kak Ijun dulu. Saya dulu. Ya. Kalau Takalar Bulukumba hampir sama. Dia isu soal perkebunan skala besar atau menggunakan izin HGU. Cuman yang membedakan satu swasta, satu negara atau BUMN. Yang swasta di Lonsum, yang BUMN di Takalar. Tapi sama-sama berakhir HGU-nya. Nah, advokasinya juga sama, bahwa yang punya kewenangan adalah Kanwil BPN atau kantor wilayah ATR BPN di Makassar atau Sulawesi Selatan. Jadi yang menangani itu tetap dari Kanwil atau disebutnya karena sudah berakhir HGU-nya itu disebut Panitia B. Jadi Panitia B yang kemudian akan memeriksa bagaimana fakta di lapangan ataupun bagaimana situasinya. Apakah PT Lonsum ataupun PT PN itu akan diberikan pembaruan atau perpanjangan HGU ataukah di stop dan diredistribusikan ke masyarakat soal lahannya. Nah, sejauh ini untuk PT Lonsum mereka sudah mengajukan pembaruan HGU dan sementara diproses oleh Panitia B. Tapi untuk PT PN sampai sekarang belum. Jadi masih mengambang statusnya. Setelah berakhir HGU-nya itu belum ada proses pengajuan untuk perpanjangan. Berarti di Lonsum dulu. Nah, Lonsum sejauh ini Panitia B itu belum melakukan pemeriksaan di lapangan, belum mengetahui situasi lapangan, tapi berkas yang dimasukkan oleh Lonsum sudah, teman-teman di aliansi itu juga sudah memasukkan berkas untuk menghadang pembaruan supaya tidak diperbarui karena ada beberapa persoalan dan lain-lainnya. Setelah itu Panitia B kemudian membuka ruang dialog, menghadirkan masyarakat dan pendampingnya, menghadirkan PT Lonsum dan pengacaranya. Tapi belum ada hasil juga dari situ. Nah, harapannya kalau dari teman-teman itu bagaimana kemudian Panitia B itu objektif melihat dan bisa mengeluarkan tanah masyarakat yang masuk dalam konsesi HGU. Kalaupun mau memperpanjang atau memberikan izin HGU kepada PT Lonsum, keluarkan dulu tanah masyarakat yang ada dalam konsesi Lonsum hari ini.
Itu untuk di Lonsum. Untuk PTPN belum ada proses yang diajukan walaupun sudah berakhir. Begitupun di Lai-Lai itu belum ada lagi proses lanjutan pasca keluarnya Pergub, keluarnya Perda tentang RT/RW dan lain-lain, tapi izin lingkungan dan untuk pengerjaan belum juga. Makanya belum bisa mereka jalankan dan itu akan terus dihadang oleh masyarakat karena tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat di situ melalui itu. Kalau dari Kak Melisa, bagaimana respon proses hukum selama ini yang dijalankan? Apa respon yang ada ketika selama ini selama ini warga mengajukan atau ingin menempuh jalur hukum, respon apa yang kemudian hadir dari itu, Pak? Kalau jalur hukum sebenarnya belum ada ya, kecuali kemarin ya yang di Lonsum itu yang berubah, yang salah satu aktivis dari AKRA itu yang ditangkap. Nah itu dia sedang melakukan upaya melapor balik karena penangkapan sewenang-wenang dan juga tidak ada surat-surat dan lain-lain. Yang sebagaimana sebenarnya pelanggaran itu sudah jelas diatur dalam KUHP. Dan juga kalau saya jadi takaran, bicara proses hukum kan sebenarnya belum ada ya, yang secara litigasi belum ada. Jadi ya saat ini itu hanya proses persurakan. Jadi ketika ada surat, kami mengirimkan atau mendrafting surat keberatan, itu pada poinnya sebenarnya kan sudah jelas dalam peraturan menteri pasal 76 kalau salah itu tentang agraria dengan akte BPN. Itu dia menjelaskan bahwa ketika dilakukan perpanjangan HGU pihak dari BPN, panitia B dan juga pihak PTPN ataupun Lonsum itu memastikan bahwa tidak ada keributan di bawah atau tidak ada keberatan dari pihak ketiga. Pihak ketiga di sini adalah masyarakat. Nah makanya merujuk dari situ makanya kenapa kita selalu mendorong mengajak warga untuk tetap melakukan aksi supaya dari pusat tuh kementerian dia melihat bahwa ternyata ada keberatan dari bawah dari warga. Jadi untuk mungkin bisa berpeluang besar untuk bisa menunda perizinan perpanjangan HGU-nya. Dan juga kan sebenarnya kekuatan kampanye juga penting ya. Ketika misalnya kita sudah aksi di bawah dan ternyata tidak ada kampanye kan sama saja tidak naik isunya gitu misalnya di beberapa wilayah. Dan juga kan sebenarnya beberapa aturan sebenarnya sudah sangat jelas ya menjelaskan bahwa ketika misalnya misalnya mereka ingin melakukan perpanjangan HGU itu memang harus melibatkan pihak ketiga dan sama saja misalnya dalam kehutanan ketika misalnya kalau misalnya di panitia B dia melakukan pengukuran ulang di lahan di Takala sama di Lonsum, sama halnya juga ketika penetapan kawasan hutan itu sama saja dia harus melibatkan pihak ketiga. Tapi ketika kalau misalnya di kawasan hutan itu kemarin mereka melakukan pemetaan itu dia tidak melibatkan warga. Nah di sini sebenarnya yang mirisnya gitu. Kalau di Takala sendiri kan sebenarnya panitia belum melakukan ini kan lagi pengukuran gitu, kecuali di Lonsum. Nah jadi sejauh ini kalau kita misalnya ingin melakukan kita ingin bersurat atau melayangkan surat keberatan kepada BPN, kementerian, bahkan juga kemarin Komnas HAM sempat turun di tahun 2021 itu melakukan mediasi. Dan bahkan Komnas HAM sendiri itu mengeluarkan rekomendasi bahwa konflik yang terjadi di Takalar itu harus diselesaikan dulu gitu dengan merujuk pada undang-undang HAM dan meminta kepada pemerintah setempat untuk tidak melibatkan aparat, tidak melibatkan aparat dalam hal misalnya melakukan intimidasi gitu. Mereka sudah jelas di undang-undang HAM. Dan ketika misalnya saat ini kita menyurati mereka pemerintah itu memang kita menggunakan regulasi-regulasi yang terkait gitu. Jadi tidak hanya serta-merta kita melakukan keberatan dan juga ketika misalnya surat keberatan itu kita kasih, kita meminta warga untuk angkat kuasa.
surat kuasa itu penting karena jangan sampai ketika kita cuma mengajukan surat nanti dipertanyakan ini yang berkepentingan siapa ya, kenapa yang menyurat siapa, yang lahannya diambil siapa gitu. Jadi makanya penting beberapa perwakilan warga itu untuk mengangkat kuasa supaya kami tim advokasi itu mewakili kepentingan dari para pihak gitu, para korban yang lahannya diambil. Jadi sebenarnya bisa saya simpulkan bahwa sampai saat ini pun masyarakat itu masih berjuang untuk mempertahankan tanahnya, begitu Pak? Iya, masih. Mungkin untuk terakhir Kak, closing statement dari kakak berdua mengenai masalah yang terjadi dan sekaligus untuk memberikan acuan dan membuka pandangan khususnya untuk mahasiswa yang selama ini apatis terhadap hal yang terjadi mungkin di lingkungannya sendiri. Kak Iyul. Masalah pokok rakyat Indonesia adalah masalah perampasan dan monopoli atas tanah yang kemudian melahirkan berbagai persoalan-persoalan lainnya. Akibat perampasan monopoli tanah, tak ada industri nasional di Indonesia, ada tidak ada industri dasar di Indonesia. Karena monopoli tanah, tidak ada pendidikan yang ilmiah, gratis, demokratis dan mengabdi pada rakyat di Indonesia. Karena monopoli tanah, kebudayaan feodal patriarkal tetap bertahan di negeri Indonesia ini. Karena monopoli tanah, korupsi, kolusi dan nepotisme tetap terjadi di negeri ini. Dan banyak masalah-masalah lainnya. Makanya seluruh sektor, seluruh rakyat itu harus menyadari betul bahwa masalah pokoknya adalah masalah perampasan dan monopoli tanah yang memiliki satu-satunya jalan, yaitu jalan land reform atau reforma agraria. Sehingga penting bagi gerakan buruh, gerakan pemuda mahasiswa, gerakan perempuan, gerakan rakyat lainnya untuk bersatu dan berjuang atas kemenangan land reform. Ayo sama-sama berjuang. Terima kasih. Mungkin Kak Melisa, closing statement-nya dan langkah apa yang perlu kita lakukan sekarang? Kalau dari saya sebenarnya mengutip salah satu orator yang merupakan pejuang warga, perempuan pejuang petani di Takalar, itu dia mengatakan yang sebenarnya itu adalah definisi dari demokrasi. Dia mengatakan bahwa dari rakyat untuk rakyat gitu, dari rakyat pajak, terus untuk rakyat apa? Dia mengatakan hal seperti itu. Berarti kan bahkan di level warga pun yang terdampak, dia menyadari bahwa negara ini memang saat ini mengalami defisit keadilan, surplus oligarki gitu. Jadi ketika misalnya kita yang mempunyai privilege itu bisa baca buku, bisa akses buku kapitalisme dan lain-lain, tapi nggak ada salahnya kalau kita melihat langsung di lapangan gitu. Jadi misalnya kalau kemarin pertanyaan refleksi bahwa mereka mengatakan lalu upaya apa lagi ya, apalagi selain kembali ke gerakan rakyat gitu. Dan kita sebagai, kalau misalnya kita mau bahwa diri kita adalah seorang manusia berpengetahuan, maka kita tidak sama-sama ikut berjuang sama warga gitu. Kalau saat ini mereka yang mengalah, kalau saat ini lahan mereka yang dirampas, mungkin bisa jadi lahan kita besok. Terima kasih. Baik, itu teman-teman closing statement dari kedua narasumber kita. Jadi berdasarkan tadi apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita, jadi mari kita ingat bahwa perubahan ada karena kesadaran dan tindakan kita bersama. Sebelum kita tutup podcast kali ini, kita ada tagline Kak. Kalau saya bilang orasi MIPA, Kakak bilang orasi mahasiswa. Orasi MIPA, orasi mahasiswa. Ya, terima kasih Kak atas waktunya bersedia datang ke Sekretariat BEM kali ini. Saya Nurjana selaku pengurus harian BEM MIPA UNM periode 2023-2024 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hidup rakyat.